Salam, silang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan hari ini. Bersyukur juga untuk semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan saat ini. Mari silang jemaat Tuhan persiapan nantinya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satupun, tak satupun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari sahabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya atau kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi dulu ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu.
sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah karya Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia berkeliling untuk menyampaikan firman Tuhan. Yesus pada waktu itu sedang berada di rumah salah satu pemimpin orang Farisi pada hari Sabat. Yesus datang ke sana untuk makan dan berbaur dengan masyarakat yang situ, orang Farisi yang ada di situ. Yesus datang ke sana untuk makan dan minum. Rupanya kehadiran Yesus diperhatikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Seketika perhatian itu terganggu. Waktu mereka makan, ada seorang yang sakit pusung berdiri di dekatnya. Melihat itu, Yesus bertanya, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus bertanya kepada orang banyak itu. Orang banyak tersentak seketika. Tak seorang pun dari mereka yang berani menjawab Yesus Kristus. Dalam keheningan suasana, Yesus bangkit dan memegang orang sakit itu. Kemudian ia segera menyembuhkan sakit pusung tersebut. Sidang jemaat Tuhan, selain perikop ini kisah Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, ada juga tercatat di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Melihat fakta Alkitab ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa keunikan peristiwa yang dicatat dalam nas ini? Apa hal yang membedakan kisah versi nas ini dengan versi yang lain? Pertama, keunikannya ada pada tempat kejadian, yaitu di rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi. Selama ini kita tahu bahwa orang Farisi kerap menentang karya penyembuhan Yesus yang dilakukan di hari Sabat. Sidang jemaat Tuhan, kedua, Yesus mulai inisiatif untuk bertanya tentang boleh atau tidak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bukan, Yesus mau menyinggung orang Farisi di sini. Dalam kisah ini semakin yakinkah kita akan otoritas dan perkataan Yesus bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sidang jemaat Tuhan, di sini pun Yesus memberikan contoh mengenai perkawinan, mengenai situasi perkawinan pada saat itu. Dalam tradisi pesta perkawinan Yahudi, keluarga pengantin akan meminta seseorang menjadi pemimpin pesta yang dipercaya dan mengenal para undangan. Ia akan mengolah pesta perkawinan seperti event organizer pada masa kini. Ia akan bertugas mengomunikasikan segala sesuatu, situasi, keadaan kepada keluarga mempelai, termasuk jika tamu kehormatan ada yang datang. Kebanyakan orang cenderung memilih duduk di depan agar lebih dekat dengan mempelai. Yesus dalam perumpamaan ini mengajak setiap orang sebagai undangan untuk memilih duduk di belakang. Ketika pemimpin pesta melihatnya sebagai tamu terhormat, ia akan memberitahukan kepada tuan rumah yang akan menjumpai dan menyambutnya. Dengan mengajak ke depan, tuan rumah akan mempersilahkan tamu tersebut duduk di tempat yang telah dikhususkan baginya. Artinya, sang tamu ditinggikan bukan karena posisi duduk, melainkan karena tuan rumah menyambut dengan kehormat di depan mata banyak orang. Dengan ini disimpulkan Yesus dengan firman, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perumpamaan ini disampaikan Yesus untuk menegur kita yang haus ingin dihormati. Mari kita buka hati kita untuk teguran ini supaya kita lebih rendah hati dan mau lebih dahulu memberi hormat kepada orang lain. Jemaat Tuhan, hari itu Yesus mencoba untuk mengubah kebiasaan dalam mengadakan perjamuan makan.
yang hendak mengubah cara orang dalam berrelasi dan memandang sesamanya. Yesus berkata, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kamu keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Yesus mencoba mengalihkan kebiasaan dengan melihat hal lain yang dapat dilakukan. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Itu kata Yesus. Tuhan ingin agar para pendengarannya itu mengetahui makna kebahagiaan dalam mengubah kebiasaan berrelasi. Kebahagiaan sejati didapatkan dalam relasi yang beragam dan tidak kaku. Tuhan sedang merobohkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Mereka mesti kita perhatikan. Tuhan tidak sedang membatasi hubungan kita dengan sahabat, keluarga, ataupun relasi yang lain. Tuhan hanya ingin kita mengingat akan orang-orang yang tak beruntung, orang miskin dan orang cacat. Orang mungkin sibuk memperbaiki relasi demi mendapatkan keuntungan dan kehormatan diri. Namun Tuhan ingin agar kita mengubah kebiasaan itu. Ia ingin agar kita memperhatikan orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Tuhan mengajak kita masuk dalam persekutuan berdasarkan anugerah. Relasi indah yang tak terbalaskan oleh siapapun. Dalam relasi itu hanya ada pemberian tanpa mengharapkan balas jasa. Kondisi ini akan membuat kita semakin menghargai relasi kita dengan Tuhan. Dan karya Tuhan akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa karya dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.